kalimat inspiratif, boleh juga kalimat pantun atau bahkan cerita. Pokoknya Ibu serahkan ke kalian. Boleh gunakan nama panjangnya, boleh gunakan nama pendeknya. Silakan ditulis di kertas yang dibagikan ya. Tulis ke bawah. Hari ini berapa orang? Satu sesi. Apa ada yang sesi 2? Sudah dituliskan kepada namanya? Sudah. Ayo siapa yang bersedia membacakan? Tunjuk tangan. Ya, sekarang istiqomah dulu. Berdiri istiqomah. I. Inovatif. S. Santun. T. Tegas. I. Inspiratif. Tepuk tangan untuk istiqomah. Amin. Semoga menjadi orang yang inspiratif, tegas dan inovatif. Amanda? Coba Amanda, baca Amanda. M. Menjaga kebersihan. A. Amanah. N. Nasihat. D. Datang tepat waktu. A. Kasih. Menjaga amanah, datang tepat waktu. Untuk Amanda. Coba sekarang yang laki-laki. Adik dulu. A. Amanah. B. Damai. I. Inspiratif. T. Tegas. Wow, alhamdulillah. Semoga Adit menjadi orang yang tegas, inspiratif dan amanah. Siapa lagi? Fauzan. Baca Fauzan. Berdiri Fauzan. Amanah dan santun dalam berbicara. Wah, amanah dan santun dalam berbicara. Ada lagi yang mau membacakan? Siapa yang lain? Coba Lisa. Suka belajar. I. Selalu bahagia. S. Sopan. A. Aku suka menolong. Wah, aku suka menolong. Amin. Itu bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang apa yang sudah kalian tulis tempelkan di depan. Dari atas ke bawah. Dekat-dekat. Yang rapi. Ya, yang sudah boleh duduk kembali ya. Hati-hati yang nafasan pada manusia. Nah, sekarang kita lihat di situ tujuan pembelajaran, yaitu yang akan kalian lalui setelah pembelajaran ini. Yang pertama, melalui gambar, murid dapat menjelaskan fungsi organ, ya, pada organ pernapasan manusia. Nanti minimal 6 organ itu kalian pahami baik dari gambar maupun fungsinya. Yang kedua, nanti melalui 3 media pembelajaran, ya, multimedia. Kemudian nanti di sini ada carta dan nanti di sana ada model alat pernapasan ya, nanti di sana. Kalian memahami prosesnya semenjak tahun 2019, ya, baik negara kita Indonesia maupun seluruh negara di dunia ini, ya, mengalami yang namanya pandemi, ya. Pandemi apa? Virus apa namanya? Omikron, sebelum Omikron. Dia COVID-19. Siapa yang tahu bagaimana cara menghindari agar kita tidak tertular virus COVID-19? Satu, memakai masker. Terus, mencuci tangan dengan air mengalir dan bersih menggunakan sabun. Apalagi menjaga jarak, ya. Nah, sekarang berikutnya bagaimana dari organ tubuh kita yang diserang virus COVID-19. Yang kamu dengar orang yang sakit kena COVID-19 itu gimana? Nah, bagus, sesak napas. Sistem pernapasan. Siapa yang tahu sistem pernapasan kita dimulai dari mana? Hidung. Nah, alat pernapasan yang pertama yang kita temui di luar adalah hidung. Untuk memahami proses pernapasan pada manusia, kalian Ibu bebaskan untuk menggunakan alat yang ada supaya kamu lebih memahaminya. Kalau kamu lebih mudah memahami dengan gambar, silakan menuju ke sini, ya. Kalau yang mudah memahaminya dengan model pernapasan ada di sudut sana. Nah, kalau yang mau memahami
Ini hidung. Alveolus yang mana, tunjuk? Alveolus mana? Iya, yang mana? Nomor berapa? Nah. Mana trakea? Trakea. Digambarnya mana yang trakea? Oke. Mana faring? Tunjuk. Sekarang kadapa. Mana bronkus kadapa? Bantu Reha, nomor berapa? Nah, 5 nak ya. Nah, yang di mana? Tunjuk pasnya. Nah, percabangan ya. Pas percabangan itu namanya bronkus. Ini yang dengan kuteks ya. Rehan kelihatan nak dari situ nak. Ini nggak anak. Kami kelompok P. Kami akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Ya. Yang pertama, hidung. Ya. Di dalam hidung ada rambut hidung dan lendir. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk melalui lubang hidung. Kedua, Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. yang ketiga, Faring terdapat dari kotak suara dan suara. yang keempat, Trakea atau batang tenggorokan yang menghubungkan saluran lari dengan bronkus. yang kelima, Bronkus atau cabang trakea. Bronkelus atau cabang dari kecil dari bronkus. yang ketujuh, alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung sebagai proses tempat pertukaran gas O2 dengan CO2. Sistem pernapasan pada manusia. Aku hidung merupakan rambut hidung dan lendir, berfungsi untuk menyalir udara di hidung. Faring persimpangan tenggorokan dan kerongkong. Faring berfungsi sebagai masuk jalur udara dan makanan. Ruang sonasi suara, tempat yang berkualifikasi pada racun terbaru. Laring, aku berfungsi sebagai penutup udara, yang membawa udara ke tenggorokan dan berfungsi melindungi saluran pernapasan. Aku trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Aku bronkus atau cabang trakea. Aku bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Aku alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung sebagai proses pertukaran gas O2 dan CO2. Perasaan kamu pembelajaran IPA hari ini lebih bisa memahami atau tidak? Lebih bisa ingat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tristianingsih, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Jejawi, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Yang saya rasakan dalam membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi adalah saya merasa tertantang mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari dari pendidikan
guru penggerak pada modul 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana situ saya harus mengemas kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sebagai usaha memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama saya lakukan adalah saya melakukan berdasarkan diferensiasi konten, di mana kegiatan pembelajaran saya lakukan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dari segi minat, ya. Mereka yang menyukai gambar, saya berikan carta ketika pembelajaran. Kemudian yang menyukai dalam bentuk video, yang bisa melakukan pembelajaran melalui video, saya berikan melalui video. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan juga memfasilitasi kebutuhan belajar, gaya belajar peserta didik. Jadi yang dalam persiapan untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, saya mempersiapkannya memang perlu kita pikirkan apa yang akan kita lakukan, tetapi yang pasti tentu kita melihat dari apa yang dibutuhkan dari kebutuhan belajar siswa, mungkin dari minatnya, mungkin dari segi kesiapan belajar dan juga gaya belajar mereka. Kemudian saya mulai mengemas dalam rencana pembelajaran, di mana di situ ada diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Setelah saya rancang dan saya lakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, yang sudah saya lakukan adalah pada materi pengolahan bahan pangan, pada prakarya, dan pada IPA saya pada pembelajaran sistem perapasan pada manusia, di mana saya melaksanakan pembelajaran mengikuti gaya belajar dan minat mereka. Ada yang senang menggunakan carta, saya berikan carta. Yang senang menggunakan video atau multimedia, saya fasilitasi. Dan kemudian dalam menyampaikan hasil belajar juga saya bebaskan. Mereka ada yang menggunakan peran, ada yang menggunakan lagu, dan juga menggunakan carta dalam menyampaikan hasil dari belajar yang telah mereka lakukan. Kedepannya saya ingin merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini lebih baik lagi, terutama dalam materi-materi yang lain yang tentu disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Demikian, terima kasih.